Saat Volodymyr Zelensky bersiap terbang ke Amerika Serikat untuk bertemu Donald Trump, langit Kiev justru dihujani rudal Rusia. Ini bukan kebetulan, bukan juga sekadar serangan militer. Pada akhir Desember 2025, Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar ke ibu kota Ukraina, tepat sebelum pertemuan diplomatik paling krusial tahun ini. Pertanyaannya sederhana tapi berbahaya. Apakah ini pesan Rusia kepada Trump dan dunia yang dikirim bukan lewat meja diplomasi, tapi lewat ledakan? Di video kali ini, kita akan membedah makna politik di balik waktu serangan ini, pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan Rusia, dan bagaimana dampaknya terhadap posisi Zelensky, serta arah kebijakan Amerika Serikat ke depan. Dan di akhir video, kita akan menarik satu kesimpulan penting tentang kemana arah perang ini akan bergerak. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir. Apa yang terjadi di Kiev? Pada akhir Desember 2025, Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar dalam beberapa bulan terakhir ke wilayah Ukraina, dengan Kiev sebagai sasaran utama. Berdasarkan laporan Time dan Associated Press, serangan ini dilakukan secara gabungan dan berlapis, menggunakan rudal balistik, rudal jelajah, serta ratusan drone tempur yang diluncurkan secara bergelombang. Serangan tersebut berlangsung berjam-jam tanpa jeda, memaksa sistem pertahanan udara Ukraina bekerja terus-menerus sepanjang malam. Target utamanya bukan hanya fasilitas militer, tetapi juga infrastruktur energi, jaringan listrik, dan pemanas, serta area perkotaan strategis yang menopang kehidupan sipil. Ledakan dan suara intersepsi rudal terdengar di berbagai penjuru kota, menciptakan suasana mencekam di tengah musim dingin yang ekstrem. Dampaknya langsung terasa. Sebagian wilayah Kiev mengalami pemadaman listrik dan gangguan sistem pemanas, membuat ribuan warga menghadapi suhu dingin tanpa perlindungan memadai. Otoritas setempat melaporkan korban sipil kembali berjatuhan, sementara stasiun metro berubah menjadi tempat perlindungan darurat, dipenuhi warga yang mencari keselamatan bersama anak-anak dan lansia. Serangan ini jelas bukan operasi rutin, skalanya besar, durasinya panjang, dan sasarannya sensitif. Semua itu menunjukkan bahwa serangan ini dirancang bukan hanya untuk merusak target fisik, tetapi juga untuk mengguncang psikologis publik dan mengirim pesan politik yang tegas, bahwa bahkan ibu kota Ukraina tetap berada dalam jangkauan tekanan Rusia. Serangan yang datang tepat sebelum meja perundingan. Serangan besar Rusia ke Kiev ini tidak terjadi di ruang hampa. Waktunya sangat presisi, hanya sehari sebelum Volodymyr Zelensky melakukan perjalanan diplomatik penting ke Amerika Serikat untuk bertemu Donald Trump. Menurut laporan The Guardian dan The Washington Post, pertemuan tersebut dipersiapkan sebagai salah satu momen paling krusial dalam fase perang Ukraina di akhir 2025. Agenda pembahasan tidak ringan. Di sana akan dibicarakan arah perang ke depan, termasuk apakah Ukraina masih akan mendapatkan kelanjutan bantuan militer dari Washington, serta bagaimana kerangka perdamaian yang mulai memicu perdebatan di kalangan Barat akan dibentuk. Artinya, keputusan yang lahir dari pertemuan ini berpotensi mengubah dinamika konflik secara signifikan. Dalam geopolitik, waktu adalah pesan, dan Rusia memahami logika itu dengan sangat baik. Menyerang tepat sebelum negosiasi besar berarti mendefinisikan ulang suasana diplomasi, bahkan sebelum satu kata pun diucapkan di ruang pertemuan. Serangan ini memaksa para pengambil keputusan di Washington untuk berdiskusi dengan bayang-bayang ledakan yang masih hangat, sebuah pengingat bahwa medan perang tidak pernah benar-benar berhenti menunggu hasil diplomasi. Serangan ini dengan demikian bukan hanya aksi militer, tetapi intervensi langsung terhadap proses politik yang sedang berjalan. Saat rudal berubah menjadi bahasa politik. Serangan Rusia ke Kiev tidak bisa dibaca semata-mata sebagai upaya menghancurkan target militer atau infrastruktur. Dalam konteks geopolitik, ini adalah operasi pesan politik yang dihitung dengan sangat cermat. Laporan Time dan Associated Press menekankan bahwa skala serangan dan pemilihan waktunya menunjukkan tujuan yang melampaui kepentingan taktis di medan perang. Pesan pertama jelas ditujukan kepada Ukraina. Dengan menghantam Kiev, Rusia ingin menegaskan bahwa eskalasi tetap berada dalam kendalinya. Tidak ada wilayah yang benar-benar aman, bahkan pusat pemerintahan sekalipun. Ini adalah tekanan psikologis langsung, baik terhadap warga sipil maupun kepemimpinan Ukraina, bahwa perang dapat ditingkatkan kapan saja jika diperlukan.
Namun, pesan kedua, dan mungkin yang paling penting, ditujukan kepada Amerika Serikat. Serangan ini berlangsung tepat ketika Washington bersiap membahas masa depan dukungan politik dan militer terhadap Ukraina. Dengan cara ini, Rusia seakan menyampaikan bahwa setiap keputusan politik di Gedung Putih atau dalam pertemuan tingkat tinggi AS Ukraina akan memiliki konsekuensi langsung di medan perang. Diplomasi tidak pernah berdiri terpisah dari realitas kekuatan militer. Melalui serangan ini, Rusia secara efektif memasuki ruang negosiasi tanpa hadir secara fisik di meja perundingan. Rudal dan drone berfungsi sebagai pernyataan posisi, menggantikan kata-kata dan dokumen diplomatik. Inilah yang oleh banyak analis disebut sebagai diplomasi paksa, ketika kekuatan militer digunakan bukan untuk memenangkan perang secara langsung, tetapi untuk membentuk keputusan politik lawan sebelum negosiasi benar-benar dimulai. Trump dan ketidakpastian arah kekuasaan. Mengapa pertemuan Donald Trump dengan Zelensky menjadi begitu krusial? Jawabannya terletak pada satu hal utama. Trump bukan politisi luar negeri konvensional. Selama karier politiknya, ia dikenal membawa pendekatan transaksional ke dalam geopolitik, di mana kebijakan luar negeri tidak digerakkan oleh idealisme, melainkan oleh kepentingan strategis Amerika Serikat. Bagi Trump, bantuan militer bukanlah soal kewajiban moral, tetapi alat tawar. Dukungan diberikan sejauh menguntungkan posisi Amerika Serikat dan dapat ditarik atau dinegosiasikan ulang kapan saja. Dalam berbagai pernyataan publiknya, Trump juga kerap menekankan bahwa perang harus diakhiri secepat mungkin, bahkan jika itu berarti kompromi yang tidak sepenuhnya menguntungkan semua pihak. Disinilah letak kegelisahan sekaligus peluang bagi Rusia. Trump adalah variabel geopolitik yang sulit diprediksi. Moskow tidak tahu apakah ia akan menekan Ukraina agar lebih fleksibel dalam negosiasi, atau justru menggunakan tekanan militer Rusia sebagai alasan untuk memperkuat posisi AS. Serangan ke Kiev menjelang pertemuan ini dapat dibaca sebagai uji awal terhadap cara berpikir Trump. Sejauh mana ia bersedia melihat kekerasan sebagai bagian dari proses tawar-menawar politik? Apakah ledakan akan mendorongnya pada kompromi atau malah pada eskalasi baru? Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat menentukan arah konflik ke depan. Zelensky di bawah tekanan sekaligus menguat di meja diplomasi. Serangan besar Rusia ke Kiev jelas memberi tekanan berat bagi posisi Volodymyr Zelensky. Dari sudut pandang psikologis dan politik domestik, serangan ini menegaskan kerentanan ibu kota Ukraina, bahkan setelah hampir 3 tahun perang. Laporan Associated Press mencatat bahwa setiap serangan besar ke Kiev selalu berdampak langsung pada rasa aman publik, stabilitas ekonomi, serta kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara melindungi warganya. Tekanan itu juga terasa di level internasional. Serangan terhadap infrastruktur energi di tengah musim dingin memperburuk beban ekonomi Ukraina dan meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Dalam konteks ini, posisi Ukraina tampak rapuh, dan itulah yang ingin ditunjukkan Rusia kepada dunia. Namun paradoksnya, justru di titik inilah posisi Zelensky menguat secara diplomatik. Serangan ini mempertegas narasi yang selama ini ia sampaikan kepada Barat, bahwa Rusia belum menunjukkan niat serius untuk berdamai. Seperti dicatat Time dan The Guardian, setiap eskalasi besar sebelum pembicaraan damai menjadi bukti konkret bahwa ancaman Rusia masih nyata dan aktif. Ketika Zelensky tiba di Amerika Serikat, ia tidak hanya membawa proposal politik atau kerangka perdamaian. Ia membawa bukti visual dan faktual bahwa perang belum mendekati akhir. Dengan demikian, serangan ke Kiev yang dimaksudkan untuk melemahkan juga menjadi alat legitimasi bagi Zelensky untuk menegaskan bahwa bantuan militer Barat tetap krusial, bukan opsi, melainkan kebutuhan. Saat ledakan mendahului kata-kata. Serangan Rusia ke Kiev yang terjadi tepat menjelang pertemuan antara Volodymyr Zelensky dan Donald Trump memberi satu pelajaran penting tentang wajah geopolitik modern. Peristiwa ini menegaskan bahwa perang dan diplomasi tidak pernah berjalan terpisah. Keduanya saling memengaruhi, saling menekan, dan seringkali, seperti yang kita lihat di sini, perang berbicara lebih dulu sebelum diplomasi dimulai. Berbagai laporan dari Time, Associated Press, dan The Guardian menunjukkan bahwa eskalasi militer kerap digunakan untuk membentuk konteks politik sebelum negosiasi berlangsung. Rudal hari ini bukan sekadar alat penghancur, ia telah berubah menjadi pernyataan politik. Setiap peluncuran adalah sinyal, setiap ledakan adalah tekanan, dan waktu serangan adalah pesan yang paling lantang.
Dalam kasus Kyiv, pesan itu jelas. Tidak ada pembicaraan damai yang bisa dilepaskan dari realitas kekuatan di lapangan. Saat dunia membicarakan peluang perdamaian, langit Kyiv mengingatkan kita akan jarak yang masih terbentang antara retorika dan kenyataan. Perdamaian, setidaknya untuk saat ini, belum benar-benar dekat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu ingin terus mendapatkan analisis geopolitik yang tajam, berbasis data, dan bebas sensasi, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di analisis berikutnya.